Selanjutnya kami persilakan Profesor Dr. Ova Emilia, M.Med. Ed, SPOG Konsultan, PhD. Beliau saat ini adalah sebagai guru besar pertama di bidang pendidikan kedokteran di Indonesia. Kepada Prof. Ova, kami persilakan dengan waktu 89 menit. Silakan, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Waalaikumsalam. kali saya mengucapkan selamat mengemban amanah untuk jajaran direksi BPJS, terutama sahabat saya, Profesor Ali Gufron Mukti, dan juga tentunya tugas yang amat berat menanti untuk perbaikan segala aspek di BPJS, yang tentunya dengan adanya acara BPJS mendengar ini menunjukkan bahwa semua pihak sangat ingin untuk membantu, ya, memberikan pendapat dan juga masukannya. Ada 7 hal yang ingin saya sampaikan dan sangat pendek sekali, dan sebagai latar belakang karena saya adalah selain bidangnya adalah pendidikan, tetapi saya praktisi berkaitan dengan obstetri dan ginekologi, maka saya akan banyak mungkin memberikan masukan yang berkaitan dengan juga masalah yang berkaitan dengan mungkin klaim yang berkaitan dengan obstetri ginekologi khususnya SC ya yang begitu tinggi. Tapi yang akan saya fokuskan di sini adalah bagaimana kita ikut membantu untuk menurunkan secara cepat, jadi bukan secara landai, angka kematian ibu dan angka kematian neonatal, dan tentunya ini memerlukan suatu pendekatan yang komprehensif, ya, sistematik, dan BPJS saya kira merupakan satu faktor yang sangat mempengaruhi, ya, karena bagian dari sistem itu sendiri. Usulan yang pertama adalah kembali menekankan apa yang sudah disampaikan pada narasumber sebelumnya, yaitu pemberdayaan layanan primer untuk promosi, dan saya kira ini perlu ada semacam redefinisi ulang, karena kita melihat bahwa puskesmas, beberapa puskesmas ini masih menjadi mungkin dominan, ya, pengelola kapitasi dominan. Dalam hal ini pengelola jumlah masyarakat yang menjadi anggotanya, yang kalau kita lihat tentunya tidak mungkin untuk bisa seluruhnya menjalankan promosi, prevensi, dan kuratif dasar. Padahal di situ sudah banyak sekali tumbuh klinik-klinik layanan primer. Sehingga usulan kami, mungkin perlu ada redefinisi dari puskesmas itu sendiri. Jadi bukan hanya perhitungan secara individual, tapi juga bagaimana benefit dalam community itu yang mungkin perlu dinilai di dalam melihat kinerja dari puskesmas. Sedangkan untuk klinik-klinik itu adalah yang membantu dari kaitannya dengan puskesmas tersebut, sehingga tidak semuanya dipegang oleh puskesmas. Jadi saya kira pemberdayaan layanan primer dan sekarang dengan adanya SPKKLP ini perlu dimasukkan di dalam skenarionya. Yang kedua adalah tentang perbaikan untuk rujukan, manual rujukan. Misalnya di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ini sudah pernah dicobakan. Jadi sejak adanya jam persal, bahkan sudah ada peta rujukan yang dibuat bersama dengan provinsi dan 5 kabupaten kota yang ada di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Namun sayangnya ini tidak didukung atau tidak sama dengan sistem yang ada dalam definisinya BPJS. Nah, ini saya kira beberapa hal yang perlu kita mungkin sinergikan, bahwa di dalam manual rujukan khusus untuk ibu hamil ini kita sudah membuat adanya kelompok A dan kelompok B. Kelompok A itu adalah yang bermasalah, berpotensi bermasalah obstetri atau penyakit lain, sehingga memang sejak awal sudah direncanakan untuk rujukan terencana. Kelompok B ini yang dalam ANC tidak ditemukan masalah, tetapi ini dikelompokkan lagi menjadi B1, B2, B3, karena kita tahu sesuai apa yang disebutkan oleh WHO, kita harus melihat semua kehamilan itu berisiko. Nah, kelompok B ini ada yang masuk ke B1, yang dia tadinya normal, tapi tiba-tiba pada persalinan ada kedaruratan, sehingga perlu dikirim ke FKTN, PONEK. Kemudian yang kelompok B2,
ini yang bermasalah tapi dapat ditangani oleh FKTP Ponet, dan kelompok B3 adalah ibu-ibu normal persalinan di FKTP Ponet. Nah, tentunya dengan penjenjangan dan pembagian klasifikasi ini tidak semuanya akhirnya akan masuk ke kelompok A, karena kita lihat memang klaim untuk tindakan di rumah sakit khususnya seksio sesarea itu menjadi sangat tinggi sekali karena rujukan itu tidak berjalan dengan baik ya, dan tidak terdefinisikan dengan baik. Usulan yang ketiga adalah KB ternyata di FKTL ini tidak masuk. Padahal yang masuk, ibu-ibu yang masuk ke FKTL itu adalah ibu-ibu yang mempunyai risiko tinggi lagi bila hamil. Sehingga mestinya KB adalah merupakan bagian dari layanan di FKTL. Nah, ini ternyata belum masuk. Usulan yang keempat adalah tentang usulan untuk pembatasan jumlah persalinan yang ditanggung. Yang tentunya kita mengharapkan bahwa seperti zaman dulu ya, tentunya kita perlu membatasi bukan hanya spacing tapi juga jumlah ya. Jadi lebih ke kualitas keluarga. Dan tentunya dengan menekan jumlah persalinan ini juga akan menekan angka kematian ibu dan angka kematian neonatal. Nah, dilihat dari usulan nomor 4 ini, maka integrasi dengan program KB ini sangat penting dan seharusnya ini menjadi salah satu hal yang tadi disebutkan, tentunya ada apa namanya mungkin premi lebih atau mungkin mana yang ditanggung ya, ini yang perlu diatur yang tentunya mendukung terciptanya perilaku yang lebih sehat. Usulan yang kelima adalah menurunkan jumlah SC menjadi lebih realistis. Nah, kami melihat bahwa memang ini pernah menjadi suatu viral ya, hal yang viral, tapi saya kira perlu kita lihat secara utuh. Kenapa kok ini terjadi peningkatan secara tajam? Ternyata VBAC atau vaginal birth after cesarean section itu tidak masuk di dalam kriterianya BPJS ya, dan itu hanya masuk sama seperti partus normal, sehingga padahal VBAC itu mendengar fasilitas kesehatan, jadi minta tolong mempunyai risiko tinggi. Dengarlah dari sini, sampaikan kalau enggak. Mempunyai risiko tinggi. Perbaikan sehingga kita ini enggak banyak. Ini harus didorong. Kemudian yang kedua, persalinan vaginal definisinya tentunya harus dibedakan antara yang patologis dengan yang normal. Karena sekarang ini orang kalau misalnya sudah patologis lebih bagus mudah di-EC daripada persalinan normal. Sehingga usulan kami, persalinan patologis mestinya klaimnya harus lebih tinggi. Karena SC banyak sekarang ini mungkin juga karena rendahnya biaya SC atau ya nggak cocok kalau orang Jawa ya. Sehingga lebih mudah untuk dilakukan sesar daripada harus menolong persalinan vaginal. Padahal value dari persalinan vaginal berkaitan dengan kualitas ibu tentunya akan lebih baik. Usulan keenam adalah tindakan one day care yang ternyata itu tidak ditanggung ya. Jadi tindakan seperti tindakan ginekologis yang kecil seperti kuretase, pengangkatan polip atau mungkin untuk sterilisasi perempuan ya. Ini tidak akan ditanggung apabila dia tidak menginap. Sehingga ini saya kira tidak efisien, padahal tidak memerlukan sebetulnya dan perlu hanya one day care. Dan usulan terakhir adalah sekarang ini sudah ada yang disebut dengan subspesialis obstetri ginekologi sosial, yang memang salah satu tugasnya, tupoksinya itu adalah mengawal pelayanan rujukan berkelanjutan, khususnya untuk perempuan, ya wanita, ya antara FKTP dan FKTL. Jadi domain kerjanya ini sebetulnya memang bukan hanya di rumah sakit, tetapi juga berkaitan dengan rujukan dan fasilitas kesehatan di bawahnya. Oleh karena itu, kami mohon kerjasama mungkin dari BPJS untuk bisa memainkan peran dari subspesialis obstetri ginekologi sosial yang sekarang ini mungkin sudah ada 200 orang di berbagai kabupaten untuk bisa berperan lebih lanjut untuk menekan angka kematian ibu dan neonatal. Saya kira sebagai penutup, saya menyampaikan jalan-jalan ke Jakarta, jangan lewat pintu belakang. Sekian usulan
kita semoga lebih baik dari sekarang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam. Terima kasih Prof. Ova atas beberapa sarannya. Ada 7 saran terkait dengan penurunan angka kematian ibu yang lebih cepat.